Nona muda, Nyonya besar menyuruh saya membantu Anda berkemas. Aduh, cepat pergi, nanti teman sekamar saya datang. Jangan sampai mereka tahu saya kaya. Nanti jadi susah berteman. Halo. Hai, senang bertemu kalian. Tadi saya diantar sopir pakai mobil Toyota ke sini. Saya orang lokal, tadi ke sini naik taksi. Kasihan sekali, kalian bahkan tidak punya mobil sendiri. Sepertinya citra orang kaya saya harus dipertahankan di sini. Hai semuanya, perkenalkan saya Rere. Tadi saya diantar ayah saya naik Mercedes-Benz. Lihat nih kuku saya. Harganya 5 juta satu tangan. Wah, hebat sekali. Rere, tas palsu kamu ada benang yang lepas tuh. Saya sudah pilih restoran hotpot yang per orangnya 50.000. Bagaimana? Boleh. Saya biasanya cuma makan makanan Jepang yang 600 juta per orang. Ya sudahlah, terpaksa ikut kalian makan di pinggir jalan saja. Panas sekali setelah makan hotpot. Boleh aku nyalakan AC? Boleh, nanti biayanya kita bagi rata saja. Jangan, saya tidak mau bayar. Kulit saya sensitif dan rapuh. Menyalakan AC memperburuk kulit saya. Kalian tidak akan paham. Kopi harga 9.000 pun kamu minum. Saya cuma minum kopi dari biji kopi impor Amerika. Merek apa? Rasanya gimana? Saya kasih tahu pun kalian tidak akan pernah bisa mencobanya. Apa ini asrama Rere? Iya, Bibi cari siapa? Rere bilang dia butuh uang beli buku baru. Saya baru saja menjual angsa di rumah untuk memberinya sedikit uang tunai. Hah, itu pembantu rumah saya. Ayo keluar. Rere tidak mungkin membohongi ibunya sendiri demi beli tas kan? Kita harus menghentikan sandiwara ini. Rere, berhenti berpura-pura. Sebenarnya saya ini putri orang terkaya di kota ini. Kuku kamu itu jelas palsu karena saya pelanggan VIP di sana. Mobil saya Toyota seri tertinggi yang harganya mahal. Tas kamu itu jelas tiruan. Saya tidak bawa mobil karena villa saya ada di depan sekolah ini. Tadinya kami ingin berteman denganmu sebagai orang biasa. Jadi kalianlah orang kaya yang sebenarnya. Nona, makanan pesanan kalian sudah sampai. Biaya jasanya sudah saya transfer ya, 50.000. Wah, 50.000 per orang. Saya sekalian ganti spray kalian ya. Tidak gratis ya, seminggu sekali 500.000. Siap, untuk tugas kelompok nanti siapa yang mau presentasi dapat transfer 1 juta loh. Apa ini tidak melukai harga dirinya? Berhenti di situ. Tidak apa-apa, selama saya melayani kalian, saya jadi merasa seperti orang kalangan atas karena banyak yang iri pada saya. Haha. Setidaknya kita membantunya secara ekonomi. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengapatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silahkan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras. Tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus. Bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku menyerah. Mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai. Jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerjakan. Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh.
Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian belum kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny meniup tanganmu, kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia mengambil kemajuan tugas kita. Masa sih? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana? Enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian. Aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja. Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah. Aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah. Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya. Aku pergi dulu. Kita putus saja. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ini aku bawakan teh. Cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya. Belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga. Ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini. Bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapin. Ayo. Halo Pak, iya draftnya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah. Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama. Aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini. Kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi. Bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat nempel terus baru merasa senang. Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang. Perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal untuk pertemuan pertama. Rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja, di matanya itu dianggap penurunan.
Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau Apa maksudmu? dia berbohong? Apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa. Nona Tina, kami sudah mengetuknya. Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kekasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelepon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada? Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Paket dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku. Telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Bukankah hari ini kamu seharusnya pergi menemui pacar online-mu? Iya, aku menemuinya. Jangan-jangan itu penipuan, kamu tertipu. Kenapa kamu pulang bersama Fanny? Karena pacar online-nya selama setengah tahun itu adalah Maya. Ini sangat menakutkan. Aku melakukan ini karena peduli. Kalau bukan aku yang ngobrol denganmu, mungkin orang lain. Bagaimana jika dia orang jahat? Jangan jadikan peduli sebagai alasan untuk membenarkan kepribadianmu yang suka mengontrol. Mungkin Maya memang peduli, hanya caranya saja yang salah. Benar, kita semua teman sekamar. Anggap saja ini kejadian kecil. Maya, dengarkan aku. Mulai hari ini jauhi aku. Jangan habiskan energimu untukku. Kamu bicara terlalu keras. Tolong lebih pedulilah pada Tina dan Rere saja. Nanti kalau Maya datang, katakan aku tidak ada. Mana Rere? Tidak ada. Panggil aku detektif. Tebak apa yang aku temukan. Aku menemukan bahwa Rere menyukai ketua departemen seni, Kak Vino. Hah, bagaimana kamu tahu? Aku mengamati sampah yang dibuang Rere. Di dalamnya ada surat lamaran pekerjaannya. Itu cuma berarti Rere sedang mencari kerja. Aku tahu perusahaan tempat dia melamar. Kak Vino bekerja di sana. Terakhir kali aku membantu Rere mencari ponselnya. Agar tidak hilang lagi, aku menghubungkan lokasi iPhone-nya dengan ponselku. Aku melihat lokasinya sering berada di perusahaan Kak Vino. Aku juga menggunakan nomor ponsel Rere untuk mencari akun media sosialnya dan melihat dia sering mengunggah kata-kata galau akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu. Kamu benar-benar menakutkan. Aku menyuruhmu ke lapangan karena Kak Vino ada di sana dan aku ingin melihat reaksimu. Mengerti sekarang, ini sudah jauh melampaui batas kepedulian. Aku rasa ini keren. Maya seharusnya menjadi detektif. Maya, kamu benar-benar konyol. Kenapa kamu memberitahu semua orang kalau aku mendaftar acara kompetisi musik? Kan aku peduli padamu. Kamu mendaftar acara kompetisi, kami bahkan tidak tahu. Aku memang belajar musik dan ingin mencoba mendaftar diam-diam. Jika tidak berhasil, setidaknya tidak memalukan. Makanya aku tidak memberitahu siapapun, tapi hasilnya... Terakhir kali aku membantumu mengambil foto, aku melihat SMS konfirmasi pendaftaran di ponselmu. Aku mencari tahu nomor itu dan ternyata itu adalah audisi menyanyi. Sekarang sudah terlambat, namaku sudah ada di mading kampus dan orang-orang bertaruh apakah aku akan menang Aku atau tidak. melakukan ini untuk menyemangatimu agar kamu tampil maksimal. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Baiklah, sekarang pergilah berlatih. Aku ingat kamu sudah memesan ruang musik untuk Selasa sore. Bagaimana kamu bisa tahu lagi? Terkadang memang menyakitkan jika kebenaran terungkap. Aku benar-benar salah. Kemana orang-orang? Kami sudah pindah. Mencari tahu kemana kalian pindah itu terlalu mudah bagiku. Ketemu kalian, teman sekamar baru.
Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam, aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku. Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat apa kamu ranking 1. Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujianmu. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang kubeli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat. Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Ah, beli stand buku saja susah sekali, penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin, jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget dia bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku.
Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak. Mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya. Barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Aduh, gimana nih, tugas kelompok harus kumpul besok. Kan sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Siang ini aku ada kerja paruh waktu, mana sempat ngerjain. Bisa-bisa aku nggak lulus mata kuliah ini. Kalau nggak dapet beasiswa, aku bisa nangis Bombay. Gimana kalau aku... kamu udah lihat video ini belum? Oh iya, aku udah lihat. Kalau aku nggak masuk kerja siang ini, gaji bulananku hangus semua. Nggak bakal dibayar sepeser pun. Wah, parah banget ya. Gimana dong? Ya sudah, bagianmu biar aku yang kerjakan. Nanti namamu tetap aku cantumkan. Kamu pergi kerja saja dengan tenang. Kamu memang yang terbaik. Aku pergi dulu ya, dadah. Apa tadi dia minta bantuanmu? Dia nggak bilang langsung sih, tapi aku paham maksudnya. Lain kali kalau dia minta tolong secara terselubung begitu, kita pura-pura nggak tahu saja, pura-pura bodoh. Ganti musim nih, baju-baju musim panas mau aku kirim pulang semua. Asrama sudah nggak muat. Fanny, kamu mau pergi beli makan ya? Belum lapar sih, tapi bentar lagi mungkin pergi. Nanti kalau latihan militer maba selesai, kantin bakal penuh banget loh. Bener juga, ya sudah aku pergi sekarang. Kebetulan banget searah. Aduh, berat banget. Aku jalannya pelan-pelan ya. Sini, biar aku bantu bawa. Fanny, kamu baik banget. Tadi pas bantu bawa koper, pinggangku kesleo. Kamu punya koyo nggak? Jangan asal ngomong ya. Kamu kan mau pergi makan, cuma sekalian bantu angkat dikit. Masa bilang bantuin aku? Ya sudah, nanti aku beli sendiri. Fanny, kucingmu makannya enak banget ya. Nggak kayak kucingku harus dititipkan, kasihan banget. Sini, biar aku yang urus aja. Biar mereka ada temennya dan bisa makan enak bareng. Kucingmu ternyata belum divaksin ya. Kucingku jadi ketularan sakit gara-gara kucingmu. Kamu kan nggak tanya. Lagian aku nggak nyuruh kamu yang urus. Kamu sendiri yang minta. Aku bahkan sudah habis 3 juta buat biaya rumah sakitku. Kamu harus tanggung jawab sisanya. Nggak bisa. Itu kan pilihanmu sendiri mau ngerawat. Ternyata permintaan bantuan terselubung itu tujuannya cuma satu. Nggak mau tanggung jawab dan nggak mau balas budi. Antingku hilang pas acara kemarin. Kan kamu yang rancang acaranya. Oh, itu anting favoritku loh. Aku mau keluar ambil air dulu ya. Aduh, tabletku rusak, mana nggak ada uang buat ganti lagi. Siapa ya yang punya uang lebih? Selama kamu nggak sebut namaku secara langsung, berarti itu bukan urusanku. Waktu aku bantu dia ngerjain tugas, dia malah mikir itu cuma kebetulan saja, bukan karena aku bantuin dia. Ya, dia memang pintar memanfaatkan keadaan. Kalau tugasnya hasilnya jelek, dia pasti bakal nyalain kamu. Wah, gawat. Aku hubungi dia sekarang, bilang namanya nggak jadi aku masukin. Ubah kebiasaan jadi orang yang terlalu baik. Belajarlah pura-pura bodoh dan tolak permintaan bantuan yang tidak langsung. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu.
Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar. Padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus sewa di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta. Terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus izinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh. Besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar. Ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran? Ibuku juga seorang guru.
Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor satu. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah, cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny. Sudah semalam ini, kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing, apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino? Dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi.